Perkenalkan, nama saya Yandi Rahmat SPD, asal sekolah SMKN 1 Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Saat ini saya sedang mengikuti program pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Tempat LPTK Universitas Lambung Mangkurat, program studi pendidikan biologi. Pada hari ini saya akan melakukan video pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja. Kepada Bapak Ibu penguji, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Ya, terima kasih. Sebelum kita mengawali pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Salah satu, silakan pimpin doa. Memulai pelajaran atau kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni man kamilah walhiqna bis salihin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih. Setelah kita baca doa, katakan alhamdulillah. Ya. Sebelum memulai, akan Bapak absen kehadirannya. Ahmad Zaini. Hadir, Pak. Fajar Ramadan. Hadir, Pak. Muhammad Srilayando. Hadir. Muhammad Nasruddin. Ada, Pak. Muhammad Rullah. Hadir, Pak. Muhammad Lukman. Ada, Pak. Muhammad Aryaji. Hadir. Siti Masita. Hadir. Masuki pembahasan materi pembelajaran. Kita hari ini akan mempelajari ekosistem, yaitu komponen penyusun ekosistem. Tujuan pembelajarannya adalah: satu, peserta didik mengidentifikasi komponen ekosistem. Yang kedua, peserta didik menganalisis interaksi antar spesies. Yang ketiga, peserta didik mengidentifikasi jaring-jaring makanan. Ya. Next. Apa itu ekosistem? Makhluk hidup dengan lingkungan yang tak hidup saling berinteraksi, berhubungan erat tak terpisahkan, dan saling mempengaruhi satu sama lain serta membentuk suatu sistem di alam. Makhluk hidup dalam hal ini merupakan komponen biotik dari asal kata bi, berarti hidup. Lingkungan yang tidak hidup disebut dengan komponen abiotik dengan asal kata a dan b, yang berarti tidak hidup. Dalam sistem tersebut terdapat dua aspek penting, yaitu arus energi, aliran energi, dan daur materi atau disebut juga daur mineral. Nah, sekarang kalian perhatikan dan simak video yang tampil di depan. Lingkungan persawahan menjadi salah satu favorit untuk bermain anak, apalagi pada saat musim layangan. Pernahkah kalian perhatikan makhluk hidup apa saja yang mungkin hidup di area persawahan? Dalam suatu lingkungan terdapat komponen-komponen yang menyusun lingkungan tersebut. Begitu juga area persawahan. Komponen tersebut juga tersusun secara bertingkat, hampir sama dengan sistem organisasi kehidupan. Tapi ini kita sebut saja sistem penyusun lingkungan kali ya. Bolehlah, biar agak mirip-mirip agar mudah dipahami. Jadi kita akan bahas satu persatu penyusun lingkungan. Yang pertama adalah individu. Individu itu merupakan satuan makhluk hidup yang hanya berdiri sendiri. Itu kita sering sebut dengan individu. Individu berasal dari bahasa Latin yaitu individuum, yang artinya tidak dapat dibagi atau satu makhluk hidup tunggal. Contohnya adalah seekor burung, seekor kerbau, seekor sapi,
Tapi jangan ekornya saja ya, intinya satu organisme di situ. Yang kedua adalah populasi. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup yang memiliki karakteristik yang sama, yang hidup pada waktu yang sama dan wilayah geografis yang sama. Jumlah populasi dari satu ekosistem dapat berubah dari waktu ke waktu. Populasi akan bertambah jika terdapat kelahiran baru dan akan berkurang jika terjadi kematian. Demikian juga jika terjadi perpindahan. Perpindahan ke dalam atau imigrasi akan menambah populasi, sehingga perpindahan keluar atau emigrasi akan mengurangi jumlah populasi. Contohnya sekumpulan gajah, sekumpulan jerapah, sekumpulan suketeki, itu lagu ya. Yang ketiga, itu adalah komunitas. Komunitas adalah sekumpulan organisme yang terdiri dari berbagai macam populasi makhluk hidup. Bisa juga kumpulan jerapah dengan kumpulan rumput, dengan kumpulan rusa dan juga macam-macam deh, intinya kumpulan makhluk hidup. Itu adalah komunitas. Selanjutnya ada habitat. Habitat merupakan lingkungan fisik di mana suatu organisme hidup. Kita dapat mengatakan bahwa habitat kambing di padang rumput, habitat kera di atas pohon. Dapat juga dikatakan bahwa habitat adalah tempat hidup asli suatu organisme. Keadaan habitat suatu organisme meliputi iklim, keadaan tanah, air, serta jenis tumbuhan dan hewan. Jika lingkungan fisik itu rusak, maka dapat mempengaruhi organisme yang hidup di dalamnya dan dapat mempengaruhi seluruh ekosistem. Misalnya ada habitat kolam ikan, habitat air laut, habitat juga kolam teratai ataupun banyak lagi habitat-habitat yang lain. Selanjutnya ada ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan komunitas dengan lingkungan hidupnya yang saling berinteraksi tentunya. Di situ akan membentuk hubungan timbal balik. Dalam suatu habitat atau tempat berjenis makhluk hidup yang itu adanya isinya komunitas dapat melangsungkan kehidupannya. Dengan tampilan video pertama, menarik? Suka dengan melihat video? Tegang? Ada. Tegang? Tidak. Silakan berdiri. Berdiri dulu. Ya, angkat tangannya. Duduk. Duduk. Sudah. Jadi kita baru saja melakukan peregangan karena tegang melihat video pertama. Sekarang kita lanjutkan ke video kedua. Alam ini terdiri dari biotik dan abiotik yang saling menjaga keseimbangan lingkungan. Juga alam dan manusia. Alam untuk manusia untuk dijaga dan dilestarikan. Tadi adalah komponen ekosistem, sekarang interaksi antar spesies. Alam yang awalnya Jadi silakan dapat menjadi diperhatikan. Video kali ini kita akan mencoba membahas sedikit permasalahan sederhana sahabat. Area-area persawahan aja yang dekat deh ya. Coba kita amati. Karena itu merupakan ekosistem yang dekat dengan kita. Ekosistem sawah merupakan salah satu ekosistem buatan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Tumbuh-tumbuhan yang dikembangkan pada ekosistem sawah umumnya adalah produk-produk pertanian seperti padi. Namun pada kenyataannya tidak hanya padi saja yang sebagai sumber makanan pokok bagi manusia, tapi juga bagi makhluk hidup lain. Akibatnya terjadi aliran energi dan materi dari padi ke beberapa makhluk hidup lain. Yang menyebabkan di sini adalah menurunnya jumlah sumber makanan pokok manusia. Salah satu contohnya makhluk hidup pemakan padi pada ekosistem sawah adalah serangga. Nah, di sini banyaknya serangga yang mencari makanan di ekosistem. Apa yang kalian pikirkan tentang serangga ini? Apa? Hama. Sip, alhamdulillah. Benar. Benar sekali. Serangga ini bersifat hama. Nanti kelanjutnya akan kita bahas. Tapi ada yang bisa langsung menebak bahwa bersifat hama. Penggunaan kata
sebagai pemangsa serangga. Akibatnya, para petani juga harus berhadapan dengan kata yang banyak berada di sawah. Hal itu tentu akan mengganggu aktivitas pertanian masyarakat. Oleh karena itu, petani melakukan banyak upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan berikut. Pada video ini kita akan coba diskusikan permasalahan dan coba menjawab apa yang sebenarnya terjadi. Yang pertama, apa yang akan terjadi pada populasi padi dan katak jika para petani melakukan pemberantasan serangga? Apa yang terjadi sahabat apabila petani itu melakukan pemberantasan serangga? Bagaimana yang terjadi pada padi dan katak? Tentunya populasi padi akan meningkat karena pemangsanya berkurang. Sedangkan populasi katak akan berkurang karena jumlah makanannya juga berkurang. Ini saling berpengaruh ya sahabat. Coba kasus yang kedua. Apa yang akan terjadi jika produsen pada ekosistem sawah tersebut habis? Karena suatu masalah alam, misalnya banjir deh. Coba bagaimana sahabat? Tentunya populasi padi ini akan habis, maka akan terjadi gangguan ekosistem karena padi merupakan produsen yang menjadi sumber utama aliran materi pada ekosistem sawah. Selain itu, kasihan juga petani, mereka akan mengalami gagal panen. Jadi semuanya memiliki keterkaitan masing-masing. Yang ketiga, bagaimana mungkin organisme yang berbeda-beda bisa menjadi satu kesatuan di tempat yang sama, misalnya di sawah. Di sana ada padi, serangga, katak, ular, elang. Bagaimana sahabat? Berdasarkan apa yang terjadi pada ekosistem sawah, organisme-organisme yang berbeda tersebut memiliki saling ketergantungan, yaitu makan dan dimakan, sehingga mereka akan menyusun ekosistem sawah. Di sana ada rantai makanan, di sana akan membentuk jaring-jaring makanan, sehingga memang organisme yang berbeda ini akan membentuk satu keseimbangan pada ekosistem sawah. Masih ada satu pertanyaan lagi deh sahabat. Apabila pada ekosistem sawah tersebut tidak ada ular, wah bahagia ya. Tapi apa efeknya coba? Gak ada ular loh, tidak menyangkutkan di sini. Coba, apa yang terjadi dengan populasi katak di sawah tersebut? Dengan tidak adanya ular, tentu populasi katak akan meningkat di sini. Sahabat, jadi sebenarnya di alam ini tidak ada satupun organisme yang dapat hidup sendirian. Setiap organisme selalu membutuhkan organisme lain, bahkan juga bergantung pada alam, yaitu komponen abiotik. Adanya saling membutuhkan antara organisme satu dengan organisme lainnya menimbulkan interaksi sesama makhluk hidup. Dan kebutuhan organisme yang masih tergantung dengan alam menyebabkan adanya eksplorasi alam. Di sini penting peran kita bersama bagaimana menjaga kelestarian alam agar tetap terjaga keseimbangan alam. Sebelum kita memasuki pembahasan yang selanjutnya, adakah pertanyaan dari pembahasan yang tadi? Saya ingin bertanya Pak, Silakan. apa perbedaan antara ekosistem buatan dengan yang alami? Ya, pertanyaan kelompok pertama adalah perbedaan antara ekosistem buatan dan ekosistem alami. Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Silakan untuk kelompok 3. Kami kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan pada kelompok 1. Ya, Ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat atau disetting yang menyerupai asli manusia. ya, Sedangkan ekosistem alami adalah ekosistem yang terjadi secara alami di alam Ya. tanpa campur tangan manusia. Ya. Terima kasih. Setelah menjawab pertanyaan, katakan alhamdulillah. Ya. Ya, tepuk tangan untuk yang membuat pertanyaan dan yang menjawab. Silakan, ada lagi yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya Pak, Silakan untuk kelompok 2. komponen apa saja yang ada di dalam suatu ekosistem? Ya. Kelompok 2 bertanya komponen apa saja yang ada di dalam suatu ekosistem. Kelompok berapa yang ingin menjawab? Saya Pak, Ya, silakan kelompok 1. Komponen ekosistem terdiri dari biotik dan abiotik. Biotik adalah komponen terdiri dari beberapa makhluk hidup, sedangkan abiotik adalah komponen yang tidak hidup. Ya. Katakan alhamdulillah. Ya. Tepuk tangan untuk yang bertanya dan ya. Satu lagi pertanyaan. Silakan. Ya, silakan untuk kelompok ketiga.
habis di Apa saja komponen yang ada dalam abiotik? Ya. Komponen abiotik. Silakan kelompok berapa yang ingin menjawab? Ya, kelompok 2. Saya akan menjawab soal kelompok 3. Ya. Komponen abiotik terdiri dari tanah, udara, suhu, dan lain-lain. Ya, benar sekali. Alhamdulillah. Ya. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih juga atas jawabannya. Benar sekali. Komponen abiotik itu terdiri dari tanah, air, udara, suhu, iklim dan sebagainya yang saling menunjang antara komponen. Sekarang kita lanjutkan. Ekosistem buatan atau binaan yang tadi pertanyaan kelompok 1. Ekosistem buatan atau binaan adalah ekosistem yang dibuat dan direkayasa oleh manusia. Jadi ekosistem buatan atau binaan merupakan lingkungan yang diciptakan manusia untuk berbagai keperluan. Manusia harus terus-menerus mengelola dan mengembangkan lingkungan tersebut sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, lingkungan binaan itu adalah lingkungan pemukiman, pertanian, perkotaan, perkebunan, tambak, bendungan, hutan, tanaman industri. Ya. Jadi di dalam gambar ini adalah perkebunan. Nah, perkebunan ini bisa dikatakan ekosistem buatan atau binaan karena sistem di dalam perkebunan itu diatur dan dibina oleh manusia. Jadi di setiap jangka waktu tertentu akan melalui proses perawatan. Bisa juga disebut dengan pengelolaan dan pengembangan. Jadi setiap jangka waktu tertentu manusia harus terus-menerus mengelola dan mengembangkan. Nah, ekosistem perpaduan buatan dan alam. Selanjutnya, yang tadi adalah binaan atau memang disetting buatan. Sekarang adalah perpaduannya antara yang alami dan buatan. Strategi di sini ada beberapa tahap, yaitu memperbaiki ekosistem melalui jangka benah. Strategi jangka benah merupakan skema untuk mengembalikan struktur dan fungsi ekosistem hutan yang terlanjur menjadi perkebunan sawit. Jadi awalnya hutan, terus menjadi areal perkebunan. Nah, untuk memperbaikinya, maka melalui jangka benah atau disebut juga strategi jangka benah. Tahap 1, mengubah kebun sawit monokultur menjadi kebun campuran atau agroforestry sawit. Jadi kelapa sawit dicampur dengan tanaman pohon-pohonan hutan. Tahap kedua, meningkatkan struktur dan fungsi ekosistem kebun campur agar menyerupai hutan alami. Jadi satu areal bisa dikelilingi oleh tanaman hutan atau di sela-selanya ditanami tanaman hutan alam. Syaratnya penerapan strategi jangka benah, kawasan dan aktor kunci, pelaku perkebunan, pemerintah desa, KPH, KLHK. Itu yang berperan sebagai aktor kuncinya. Terus kawasannya adalah kawasan hutan yang terlanjur diubah menjadi perkebunan sawit monokultur. Nah, itu. SYB di berbagai daerah, ada di Kalimantan Tengah, ada di Jambi. Di Kalimantan Tengah ada Kota Waringin Timur dan Kota Waringin Barat. Kalau di Jambi ada di Tebo lokasinya. Sekarang kalian simak video yang
terakhir. Dalam video ini kita akan belajar tentang pola interaksi dalam ekosistem. Dan pola interaksi dalam ekosistem itu dapat kita amati di sekitar kita. Kita akan bahas yang pertama itu adalah interaksi antara komponen biotik yang banyak terjadi di lingkungan sekitar. Nah, untuk lebih memahami tentang hubungan interaksi antar makhluk hidup, kita coba cermati interaksi beberapa hewan yang ada di alam liar. Di alam ini, tidak ada satupun organisme yang dapat hidup sendirian. Setiap organisme selalu membutuhkan organisme lain. Adanya saling membutuhkan antara organisme satu dengan organisme lainnya menimbulkan sebuah interaksi. Nah, bentuk interaksi yang sangat erat antara dua jenis makhluk hidup sehingga membentuk hubungan yang khas itu dinamakan simbiosis. Pasti kalian masih ingat apa itu simbiosis. Nah, dalam kehidupan ada 3 bentuk simbiosis. Apa saja sahabat? Ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Sahabat bisa searching lebih dalam tentang 3 simbiosis itu. Mr. Klik akan jelaskan secara singkat nih. Simbiosis mutualisme itu adalah simbiosis yang saling menguntungkan antara organisme yang saling berhubungan. Misalnya 2 organisme berarti satu untung, satu untung. Tapi kalau misalnya simbiosis komensalisme itu yang hanya menguntungkan satu pihak, namun pihak lain biasa saja. Jadi satu untung, satu biasa saja. Nah, berbeda dengan simbiosis parasitisme. Di sini adalah hanya menguntungkan satu pihak saja. Satu pihak untung, satu pihak dirugikan. Itu adalah simbiosis parasitisme. Kita lanjut ya. Interaksi antara komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Jadi kalau tadi ada hubungan antara biotik dan biotik, itu ada simbiosis. Nah, ini kita akan bahas antara biotik dan abiotik. Komponen abiotik berpengaruh dalam menentukan jenis makhluk hidup yang sesuai dengan lingkungannya. Sebaliknya, komponen biotik pun berpengaruh pada komponen abiotik. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Secara alami ekosistem dalam keadaan seimbang. Jadi keseimbangan ini akan terganggu bila ada gangguan dari luar seperti ada bencana atau campur tangan manusia. Dalam ekosistem sering terjadi perubahan jumlah populasi tumbuhan, ada Yang kalian lalui sudah musim kemarau sudah kita Nah, jadi keseimbangan alam akan itu juga termasuk pengerusakan alam secara tidak langsung. Makanya selain simbiosis ada juga yang namanya satu predasi sisi dan merugikan sisi yang kompetisi. lain. Jadi kalau predasi itu adalah hubungan timbal balik makan dan gunakan. Jadi itu tidak jahat sahabat, tapi memang perannya seperti itu untuk menjaga keseimbangan. Itu adalah predasi. Ada juga kompetisi, yaitu antara dua pemangsa ini saling bersaing untuk mendapatkan makanan. Itu adalah hubungan timbal baliknya. Ada simbiosis, predasi, dan kompetisi. Nah, itu tadi cuplikan video tentang jaring-jaring makanan. Jadi antara produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Dan terakhir puncak. Sama dengan manusia. Manusia tidak akan hidup tanpa adanya tumbuh-tumbuhan. Nah, karena manusia makan mendapat energi dari tumbuh-tumbuhan. Bisa juga langsung ke tumbuh-tumbuhan, bisa juga memakan seperti produsen tingkat 1 bisa hewan, ayam, sapi, dan sebagainya. Jadi manusia termasuk konsumen tingkat akhir atau tingkat puncak karena tidak ada pemangsa di atas manusia kecuali hewan buas, itu pun kalau rezekinya manusia dimangsa oleh hewan buas ya. Nah, sekarang kita akan setiap kelompok mendeskripsikan gambar
ekosistem. Nah, yang tadi kan ekosistemnya sudah ada gambarnya yang kalian lihat, ada videonya. Nah, sekarang kita coba menggunakan teknologi. Nah, kalian bawa HP? Ya. Silahkan di scan barcode atau silahkan menggunakan link yang ada, isi dan kirimkan. Bapak beri waktu 10 menit. Untuk kelompok satu HP aja Pak. Nah, semuanya. Ini apa Mas Kim? Bisa? Di Google. Pribadi biasa dia. Dong video kan di ya kamu itu kok miskin kan? Baju masuk ke Pakai anu Bang? Kalau kada bisa masukin, coba pakai Google kemana? HTTPS. Ada di kan Sudah dikirim jawabannya tadi? Sudah. Ya, sip. Jadi nanti jawaban yang kalian kirim akan otomatis masuk ke drive Bapak dan akan Bapak kirim ulang nilai yang kalian dapat. Sudah. Nah, sekarang adalah keseimbangan ekosistem. Di dalam gambar ada tumbuhan, ada air, ada tanah, ada rumputan, ada serangga, ada hewan. Nah, ini adalah satu kesatuan keseimbangan ekosistem. Jadi, tanpa ada satu komponen yang ada di dalam gambar ini, maka tidak bisa disebut suatu ekosistem. Jadi, ekosistem tersusun dari komponen biotik dan komponen abiotik. Yang biotiknya adalah hewan, abiotiknya adalah tanah, air, udara, suhu. Jadi satu kesatuan ini tidak bisa dipisahkan. Satu hilang berarti tidak ada yang akan bisa tinggal. Seperti tumbuhan hilang, hewannya tidak akan ada. Tumbuhan rumputan hilang, hewan pemakan rumputan tidak ada, hewan pemangsa pemakan daging juga tidak ada. Sama halnya dengan serangga. Nanti serangga dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan burung. Sama ikan. Nah, jadi keseimbangan ekosistem disebut juga dengan homeostatis, yaitu kemampuan ekosistem untuk dapat menahan berbagai perubahan dalam sistem secara menyeluruh. Sistem yang dimaksud meliputi penyimpanan zat hara, tanah, penyimpanan zat hara, pertumbuhan dan perkembangan organisme, pertumbuhan tanaman, terus organisme pengurai misalnya, yang ada pelepasan zat hara di lingkungan reproduksi organisme. Pelepasan zat hara ini hewan mati, zat haranya akan didekomposer atau diuraikan. Nah, itu disebut pelepasan zat hara di lingkungan reproduksi organisme hewan berkembang biak.
dan juga meliputi sistem penguraian jasad-jasad makhluk hidup yang telah mati. Nah, sekarang setelah mengikuti proses pembelajaran di kelas, kita akan ke lapangan untuk mengamati secara langsung jenis komponen biotik yang akan kalian temukan di luar kelas. Nah, ini ada LKPD-nya dan kalian akan mengisi jadi satu kelompok satu lembar LKPD. Nanti setelah itu di bagian akhir kalian tulis kesimpulan dan kalian bacakan per kelompok. Ya. Sekarang mari kita keluar kelas. Jadi satu kelompok ambil kayunya, talinya 1. 4. Ya. Ini 1. Ulangi kayak ini, tapi cari tempat masing-masing. Tajak lah Pak, anunya Pak. Iya, tajak hanya di ano. Oh, segi 4 ya Pak. Iya. Komponen biotiknya dan komponen abiotiknya. Nah, ini alat apa namanya? Alat kantong. Peranannya di dalam ekosistem apa, misalnya semut, peranannya apa? Misalkan semut sini Pak. Ya, ini biotik kan semut. Ini bunga kamboja. Tanaman bunga kamboja. Ya, setelah kita melakukan pengamatan di luar kelas, maka tulislah kesimpulan yang kalian dapatkan mengenai keseimbangan ekosistem yang ada di tempat atau yang kalian amati. Jadi ada faktor abiotiknya apa, faktor biotiknya apa, terus peranan faktor abiotiknya apa, peranan faktor biotiknya apa. Itu silakan kalian diskusikan bersama teman kelompoknya dan nanti bacakan satu per satu. Oh, ini isi Pak. Ya, kesimpulannya. Harus Pak. Iya. Itu kan. Pian Saling melengkapi itu dah. Ini kan, nah ini kan keseimbangan ekosistem. Patokannya. Sekarang karena sudah berdiskusi kalian, silakan kalian bacakan kesimpulan secara ringkas tentang pengamatan yang kalian lakukan tadi. Mulai kelompok 1. Ya, dari kelompok 1 saya membacakan kesimpulannya. Semua komponen memiliki peran masing-masing dan saling melengkapi satu sama lain. Saling melengkapi membentuk suatu ekosistem. Komponen biotik, abiotik memiliki peranan masing-masing seperti tanaman yang membutuhkan udara. Ya. Sekarang untuk Tepuk tangan. kalau silakan kesimpulan. Saya akan membacakan kesimpulan. Komponen biotik dan abiotik saling melengkapi sehingga membentuk sebuah ekosistem. Semut menggunakan tanah sebagai. Ya. Sekarang kelompok ketiga.
Saya akan membacakan apa yang kami amati. Ya. Semua unsur memiliki peranannya masing-masing. Ya. Semua komponen saling melengkapi satu sama lain yang membentuk sebuah ekosistem. Contohnya, semut memiliki peranan untuk menggemburkan tanah melalui pergerakan dari dalam tanah. Ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Ucapkan setelah selesai maka kita mengucapkan Alhamdulillah. ya. Nah, sekarang coba lagi. Nah, ada link. Wah, nyari. Jangan terus mendengar. Dengan demikian berakhirlah pertemuan kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, silakan dibereskan dulu buku-bukunya di atas meja. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Sekian pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.